Juga disebutkan bahayanya Nabi Ibrahim sampai berdoa, wa junubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkanlah aku dan juga keturunanku dari menyembah asnam, menyembah berhala. Kemudian bahaya yang lainnya lagi Nabi SAW ingatkan tentang bahaya syirik, yaitu disebut syirik kecil, yaitu riya. Itu dikatakan sesuatu yang paling Nabi SAW khawatirkan tertimpa pada umat ini, itu syirik kecil. Karena diingatkan syirik kecil juga berbahaya, berarti menunjukkan bahwasanya kita mesti takut kepada syirik. Kemudian disebutkan pula oleh Nabi SAW, siapa yang mati dalam keadaan berbuat syirik, dia akan masuk neraka. Dan di sini dijelaskan masuk neraka, kalau ini syirik besar maka pelakunya kekal di neraka. Namun kalau ini syirik kecil, ya nantinya tetap masuk dosa tersebut dalam amalan timbangannya. Nanti akan memperberat amalan-amalan kejelekan yang dia lakukan. Walaupun nanti dalam masalah ini para ulama berbeda pendapat, ya apakah dosa syirik di sini juga dosa syirik kecil ini diampuni atau tidak ketika mati. Intinya syirik sangat-sangat berbahaya seperti itu, sehingga kita patut khawatir dan benar-benar waspada. Karena Nabi SAW juga menyebutkan syirik di tengah-tengah kita itu bagaikan semut hitam di atas batu hitam di tengah gelap malam. Ibaratnya apa tadi? Semut hitam. Di sini diibaratkan dengan sesuatu yang kecil, yaitu semut tadi warnanya hitam. Orang hitam di kegelapan sih nggak kelihatan. Ini diibaratkan dengan apa? Semut hitam di atas batu hitam di tengah kegelapan malam. Artinya sangat-sangat sama sekali bagi seorang muslim, sehingga benar-benar perlu khawatir akan dosa syirik ini. Ya, makanya kita banyak mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dikuatkan tauhid kita dan kita diberikan taufik dan hidayah juga untuk mempelajarinya dengan benar dan juga dijauhkan dari perbuatan-perbuatan syirik. Dan ini kita bahas bab kelima. Saya yakin di sini ada yang ikut dari awal dan ada yang baru ikut kali ini. Betul ya? Siapa yang baru ikut sekarang? Nah, banyak juga yang baru ikut. Karena ini saya itu kalau mengisi ya lebih enak kalau bahas kitab seperti ini. Ya, di samping kalau tematik membosankan nanti. Ustadznya juga kalau ngisi bingung mau pilih materi apa. Saking banyaknya materi. Begitu banyaknya materi, bingung mau pilih apa. Nah, nanti sesuaikan dengan kondisi masing-masing. Sudah bahas kitab saja. Apa jadi kan nggak bosan kalau bahas kitab, bahas tematik terus nggak bosan ya? Ya, sedikit tematik ini nggak bosan. Juga akhirnya tidak sistematik. Belajarnya itu cuma nambah wawasan sini, dikumpulkan belum jadi satu ilmu yang utuh. Namun kalau belajar ini jadi ilmu yang utuh nantinya. Ya, lebih dalam. Dan ada mungkin yang punya buku ini seperti ini namun nggak baca tuntas. Nah ini kita juga tuntaskan. Namun ya sayangnya pertemuannya singkat-singkat seperti ini yang paling cuma 1 bab atau 2 bab. Berarti di sini ada sekitar 65 kalau tidak salah. 67 bab. Berarti berapa tahun ini? Nah, seperti itulah keadaannya. Tapi nggak apa-apa. Masih lebih penting daripada kita ya belajarnya tidak sistematis. Itu lebih tadarus. Tadarus itu artinya bertingkat-tingkat belajarnya seperti itu. Hasilnya ada. Ya, apa pelajarannya? Dapat kitabnya, rujukannya sudah ada. Dan nanti akan kitab ini Bapak Ibu sekalian akan mengatasi problem-problem di masyarakat. Dan ini ditulis oleh ulama Arab, namun ternyata di Arab sana tidak jauh beda dengan yang ada di negeri kita. Nanti sama di kasus-kasus yang ada di sini juga, bahkan di Jakarta juga sama seperti ini. Ketika saya bahas awal ternyata masalahnya yang tidak beda jauh, tetap sama juga. Nah, berarti ini jadi problem yang mesti kita kaji bersama, tentu juga mengkajinya dengan sabar. Walaupun tentang kajian ini saya sudah membahas sampai selesai sudah
ada namun masih dalam bentuk audio. Dulu beberapa kali saya tamat kitab ini secara singkat dibahas. Awal-awal dulu saya bahas dulu itu di Saudi ketika dengan DKI. Kalau selesai atau tidak, sehingga saya itu selesai. Yang kedua ketika dengan mahasiswa yang ada di Jogja dengan mahasiswa UGM, ini juga sudah menyelesaikan kitab ini. Ada di kajian.net, bisa di-download di situ. Kajian dari awal sampai akhir 50 pertemuan untuk 67 bab tadi. Ya, karena ada beberapa bab yang bisa diselesaikan cuma singkat saja karena pembahasannya singkat. Ada yang panjang-panjang, ini yang awal-awal itu masih panjang-panjang. Nah, sekarang perhatikan urutannya. Saya sebutkan urutannya dulu yang telah kita pelajari. Pertama kita pelajari hakikat tauhid. Kenapa manusia harus mentauhidkan Allah? Kenapa manusia harus mengesahkan Allah? Itu dari awal disebut pada ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali beribadah padaku. Yang kedua, keutamaan bertauhid. Tauhid itu menghapuskan dosa. Yang ketiga, kalau orang itu bertauhid dengan sempurna, ditambah dia tidak melakukan maksiat, dosa besar, dan juga menjauhkan diri dari sesuatu yang tidak ada tuntunan, maka dia akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Apa tadi? Masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Kemudian setelah itu kita bahas tentang masalah takut pada syirik. Lalu yang ini, karena manfaat tauhid ini bukan hanya kita saja yang pelajari, namun butuh kita dakwahkan, maka butuh ilmu ini disampaikan pada yang lain. Oleh karena itu, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengajak kita sekalian, ayo mulai dakwahi orang-orang yang ada yang kita kenal, yang ada yang dekat kita. Kok saya sebut, pada di sini tidak disebut orang yang terdekat kita, karena memang dakwah itu dimulai dari yang terdekat dulu, bukan yang langsung jauh. Jadi tujuan dari bab ini kita menyempurnakan untuk diri kita sendiri, kita dakwahi orang lain. Siapa yang didakwahi pertama kali? Dakwahi istri dulu, dakwahi anak-anaknya dulu, dakwahi kalau anak ini ada orang tua di rumah, dengan orang tuanya terlebih dahulu. Karena Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan juga keluarga kalian. Enggak sebut orang lain dulu di sini. Diri kemudian keluarga. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Selamatkanlah diri kalian dan juga keluarga kalian dari api neraka. Maka gak usah kalau ngaji itu bahas jauh-jauh orang lain dulu. Mikir diri sendiri dulu, terus mikir keluarga terdekat. Sama, kita pelajari ilmu apapun dalam agama kita, dakwahi diri sendiri, dakwahi teman, dakwahi keluarga, adik, ada istri, ada anak, ada ibu, ada bapak, itu dia dakwahi terlebih dahulu. Gak usah mikir yang jauh-jauh terlebih dahulu. Sehingga seperti ini enak. Kita akhirnya kalau mikirnya seperti ini, tidak mudah memvonis orang lain. Karena lihat memvonis orang lain, wah ternyata orang tua saya sendiri itu kayak begitu. Gak mudah nyala-nyalakan orang lain, sesat-sesatkan orang lain. Mikir diri sendiri dulu, wah saya ini belum benar ini. Dalam kaitannya dengan syirik, waduh ternyata yang selama ini saya pakai ternyata salah. Ada mungkin di antara kita, ya, atau bapak ibu sekalian, ada yang masih mengeramatkan benda-benda pusaka. Ini sebentar lagi masuk tanggal 1 Suro. Bulan minggu depan tanggal hari Kamis ya, Kamis. Wah itu sakral sekali. Ya, itu ada. Mungkin kalian mudah-mudahan enggak. Kalau ada, mudah-mudahan tobat. Yang punya keris, yang disitu ada pengisian, disuceni pas 1 Suro tadi, tanggal 1 Suro tadi. Ya, istilahnya disuceni ya, betul ya, betul. Nah, ini
ini paham banget. Baik. Di yang punya pengisian tadi itu masuk lagi rawa sekali krisnya, nggak boleh karatan sama sekali. Ini coba kalau perhatikan, ini ada tengah keluarga bapak ibu sekalian, jamaah yang hadir, ini patut diingatkan. Tengah keluarga masih hitung-hitung hari baik. Ngerti hari baik? Ini yang mau nikah. Ada jomblo-jomblo di sini? Nah itu kalau keluarganya belum paham ya, nah, bapak ibunya belum paham, itu pasti akan suruh seperti itu. Tunggu bapak ibu turun ini hitung hari baik dulu. Jadi kan mau nikah atau mau hitung hari baik? Ya, mau nikah apa itu hari-hari baik? Ya harus nikah saja. Karena kalau seperti ini punya ilmu lain lagi untuk masalah ini. Bisa singgung nggak apa-apa ya? Ya, biar kesinggung nggak apa-apa. Bisa ada semuanya. Kalau nggak akan baik-baik kayak begini. Langsung saja disikat aja kalau gitu. Coba hitung-hitung hari baik tadi, coba keluarga masih seperti tadi, orang tua sendiri loh ini. Bu, saya ini mau nikah. Oh tunggu, ibu hitung hari baik dulu. Ternyata ini bukan hanya, tadi saya isi dari pagi, ternyata bukan hanya di kalangan Jawa saja, ternyata sampai Makassar pun, Bugis pun juga seperti itu. Wah berarti pakai primbon seperti itu juga. Iya, katanya kayak gitu. Primbon Hasanah. Gila-gila gini, saya kira selama ini cuma di sini saja. Ada juga. Tahu ilmu primbon gimana? Ini satu wakil ya. Ya, ini satu wakil. Ya betul nggak? Besok akan kliwon. Iya kan? Besok hari. Sabtu wakil itu kalau ada yang punya lahiran tanggal ini, terus yang perempuan itu lahirannya mungkin Kemis Kliwon, nah itu nanti dicocokkan. Satu wakil itu ada hitungan wetonnya sendiri, istilahnya weton ya. Ada istilah untuk yang Kemis Kliwon tadi ada sendiri. Dijodohkan hitungannya tadi, kan jumlahnya sekian. Ya, terus dibagi, ada hitungannya lagi, ada yang dibagi 3, ada yang dibagi 4, ada yang dibagi 5, ada yang dibagi 6, ada yang dibagi 7. Terus nanti diramalkan, oh ini kamu nggak cocok dengan perempuan ini. Terus kalau sudah cinta mati gimana? Pokoknya nggak cocok. Terus kalau mau dijadikan di mana? Mesti di rumah. Ngerti di luar? Oh pokoknya ada ritual khusus lah. Dimandikan atau diapain? Pokoknya ini saya belum paham ya. Kalau primbon tadi masih paham. Saya buka ternyata di internet sudah ada ilmu primbon. Saya buka luar biasa, sudah ada hitungannya secara otomatis masuk. Saya masukin satu kliwon, satu wakil tadi, Kemis Kliwon masukkan, pas ini. Ya. Karena waktu saya nikah dengan orang Jawa nggak seperti ini jadinya. Alhamdulillah. Masih seperti ini perlu didakwahi keluarga dulu. Saya yakin ada di sini. Perlu dinasihati baik-baik. Ini masalahnya tahayul seperti ini jadi biar masalah di tengah-tengah kita. Masih mentradisi terus. Mungkin antum sudah ngaji jadi paham seperti ini. Orang tua itu perlu didakwahi. Paman, ya, ada keluarga dekat, itu mesti dijelaskan masalah ini. Tadi keris, tadi apa? Ramalan tadi, ya, dengan ilmu primbon tadi ya. Nah, masalah lagi. Ada yang ritual yang lebih daripada itu lagi. Mau benda satu-satu di sini nggak akan selesai waktunya. Saya sudah ada bukunya, sebenarnya bukunya saya belum terbitkan lagi. Judulnya itu Pesugihan Biar Kaya Mendadak. Nah, maksudnya saya jelaskan pesugihan di tanah air itu seperti ini ritual-ritualnya. Ada yang datang kepada tempat-tempat keramat, ada yang petilasan-petilasan, ada yang datang di Mbah Kiai, ada yang datang di gunung-gunung. Ya, terus ada ritual-ritual situ. Ada juga yang ke gunung, namanya Gunung Kemukus. Di mana itu? Oh, Seragen Solo, ya. Itu enak sekali ritualnya, bisa mesum di situ. Habis mesum nanti bisa minta hajat apapun. Enak banget loh yang terakhir. Enaknya apa? Mesum dulu. Itu baru minta ritual apapun minta di situ. Lagi susah
susah utang, belum punya keturunan, minta di situ. Mungkin yang kotak-kotak nakal mungkin milih yang terakhir ini. Wah, saya ke situ aja kalau gitu. Udah saya bahas di situ. Asalnya dulu saya bahas itu karena mengkaji ini terlebih dahulu. Nah, terus saya berhubungan sendiri, ritual-ritualnya saya kerja semuanya. Yang tidak lepas dari syirik, bid'ah, ataupun ada yang karena perantara menuju syirik. Ya, ada yang masuk syirik, ada yang masuk bid'ah, ada yang perantara menuju syirik. Nah, ini kalau ada di tengah keluarga, nah ini yang kita pentingkan di sini. Ayo kita dakwahin keluarga terdekat kita, biar sadar, biar sama-sama masuk surga, karena tauhid itu syarat untuk masuk surga. Syarat masuk surga itu bukan sholatnya, sholat ada iya, namun syarat yang lebih penting itu bertauhid. Tanpa tauhid tidak bisa masuk surga. Orang tidak sempat beramal, ketika masuk Islam tidak sempat beramal, namun tauhidnya ada, sholatnya dia belum sempat lakukan karena baru masuk Islam. Maka tauhid tidak dipentingkan. Tanpa tauhid tidak bisa masuk surga. Maka kalau inginkan seperti ini, inginkan pada keluarga seperti ini dulu. Masih percaya seperti itu, ya ini perlu dijelaskan. Nah, inilah yang kita pelajari. Dan banyak mohon pada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya diri kita yang mendapatkan hidayah ini, mugi-mugi juga keluarga terdekat kita. Nah, sekarang kita lihat dalilnya surat Yusuf ayat 108. Baca. Katakanlah, inilah jalan agamaku, aku dan orang-orang yang mengikutiku menghadap kamu kepada Allah dengan hujjah yang nyata. Maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Baik. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Qul, katakanlah, hadhihi sabili, inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Aku ilallah, aku mengajak kepada Allah. Ala basiratin, yaitu diajarkan kepada Allah ini di atas ilmu. Ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Subhanallah, maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Berarti di sini disebutkan, nah, faedah dari ayat ini surat Yusuf ayat 108. Ya, kita simpulkan, mengajak pada tauhid itu termasuk jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengajak pada tauhid termasuk jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan pengikutnya. Jadi mengajak orang untuk bertauhid, meninggalkan syirik, itu jalan para nabi dan juga pengikutnya. Ini bukan hanya Nabi Muhammad, namun setiap nabi dakwahnya itu selalu mendakwakan tauhid. Dari zamannya Nabi Nuh, karena syirik itu mulai muncul dari zamannya Nabi Nuh sampai Nabi kita Muhammad SAW, kesyirikan itu ada. Maka para nabi punya tugas untuk misinya yang paling utama, dakwahkan pada umatnya itu tauhid. Dan akar syirik itu ada dua. Model syirik itu ada dua pokoknya. Yang pertama, syirik karena berlebihan dengan orang soleh. Syirik dengan berlebihan pada orang soleh. Ini sudah terjadi di masa Nabi Nuh. Awalnya Bapak Ibu sekalian, syirik yang terjadi pada masa Nabi Nuh alaihissalam, ketika itu orang soleh diagung-agungkan secara berlebihan. Ketika itu orang-orang soleh ini diagungkan berlebihan, mereka punya amal-amal baik untuk dikenang, dibuatkanlah patung. Ketika ini sudah meninggal, ya, orang-orang soleh ini sudah meninggal, maka untuk dikenang dibuatkanlah
patung. Generasi pertama awalnya cuma untuk mengenang saja, lantas generasi ini mati, ilmu itu hilang. Datang generasi yang kedua, akhirnya nyembah patung tadi. Makanya dalam ajaran agama Islam, Bapak Ibu sekalian, patung itu dilarang. Apalagi wujudnya termasuk gambar dia, patung atau gambar orang soleh. Apalagi nganggap kalau ngaca, kalau itu dipasang di rumah, nganggap itu punya berkah yang luar biasa. Wah, ini biar nanti rumah itu gak kecolongan, biar gak ada penjahat-penjahat yang masuk, dipasang foto kiainya, foto ustadznya di situ. Katakan ini bahwasanya ini dapat berkah, rumah bisa terlindungi. Berarti ini tujuannya jadikan foto itu sebagai jimat. Ini belum minta ini loh. Ini belum minta. Ini sudah dicegah, tidak boleh dilakukan. Karena awalnya kesyirikan dari situ munculnya. Baru nanti beralih pada kesyirikan yang parah sampai minta pada patung atau pada gambar tadi. Ini kesyirikan model pertama ya. Ini berlebihan pada orang soleh. Dan Bapak Ibu sekalian, makanya dalam ajaran agama kita, berlebihan pada orang soleh ini dilarang, terutama kalau orang soleh ini sudah meninggal dunia. Bahkan ketika hidup pun jangan terlalu berlebihan pada orang soleh. Ini minum. Ini kalau ada orang soleh minum, ya, sebagian itu masih yakini nanti bawa berkah. Makanya kalau saya minum di majelis saya habiskan saja, nanti bahaya. Maka kadang itu dikasih wadahnya besar, kan? Dia datang ke minum satu tes, wow, setelah bubar itu jadi rebutan. Tujuannya apa tadi? Ngalap berkah. Sama juga makanan itu kalau didatangkan juga kayak gitu, satu wadah besar. Pak Ustaz kiainya cuma makan sebentar saja, satu suapan saja sudah ditinggal. Wah, jadi arakan setelah itu, rebutan jamaah yang ada. Ya, rebutan jamaah yang ada. Ini termasuk berlebihan yang tidak benar. Harusnya apa yang diambil dari berkah yang kiai atau ustaz itu apa? Ilmunya. Gak perlu juga sampai berlebihan ini kalau salam sama kiainya nunduk cincin gitu. Kalau kiainya gak pakai minyak wangi juga ya sama saja. Kalau bau keringatnya sama gak dengan kiriman bapak gitu? Ya sama. Air liurnya sama atau tidak? Sama enggak? Ya sama. Jangan bilang nanti waduh airnya luar biasa, itu tetap sama. Awalnya dari sini dicegah dulu ini. Makanya Islam mencegah ini jangan berlebihan seperti itu. Nanti beralih nanti ketika dia sudah meninggal dunia ini. Berlebihan pada orang solehnya itu apa? Pada kuburnya. Pada kuburnya. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kuburnya itu tidak ditaruh di luar rumah, namun di dalam rumah. Walaupun sekarang ada di dalam Masjid Nabawi, namun itu masih di rumah Nabi. Namun rumah Nabi ini bukan bagian dari masjid. Oleh karena itu jamaah umroh tidak boleh datang masuk rumah Nabi untuk sholat di situ. Sholat cuma di luar rumah. Berarti rumah ini bukan bagian dari masjid. Makanya kubur Nabi SAW diletakkan di dalam rumah. Kenapa diletakkan dalam rumah? Kenapa Bapak Ibu diletakkan kenapa kubur Nabi dalam rumah? Antum semua sudah paham. Lihat saja di Indonesia, kubur seorang kiai atau orang soleh di negeri kita ini di luar. Habis nggak tanahnya? Habis atau tidak? Habis. Coba pikir kalau Nabi SAW kuburnya di luar, siapa yang tiap hari itu perbaiki tanahnya coba? Iya kan? Nanti keyakinannya beda-beda lagi. Wah, ini ambil ini tanah ini nanti ini untuk penglaris, ambil lagi tanah ini, wah ini saya belum dapat jodoh biar dapat jodoh, ambil lagi tanah ini untuk warung itu biar pengunjungnya banyak yang datang. Macam-macam keyakinannya. Dengan yang bukan Nabi saya seperti itu, apalagi dengan kubur Nabi. Itu loh contoh kenapa sampai orang soleh
tidak boleh disikapi berlebihan. Contoh kubur Nabi SAW saya diletakkan di dalam rumah karena khawatir seperti itu. Ini baru kesyirikan pertama dari orang soleh tadi. Ada yang kedua, ini kesyirikan yang ada pada masa Nabi Ibrahim, yaitu kesyirikan dari menyembah bintang-bintang, benda langit. Kesyirikan dengan menyembah bintang-bintang atau benda langit. Makanya kisah Nabi Ibrahim itu dia melihat bahwasanya dilihat dari benda-benda langit, ya, benda langit ini bisa tenggelam, nggak mungkin ini disembah. Karena itu masyarakat itu menyembah benda-benda semacam itu. Jadi kesyirikan ini ada dua model seperti ini. Buktinya apa kalau kesyirikan ini ada model yang kedua dengan menyembah bintang-bintang? Dulu kalau orang musyrik itu melihat hujan itu turun, mereka berdoa setelah hujan itu turun. Kalau kita orang muslim, mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Kalau orang musyrik, mutirna bi kaukabin kaza wa kada. Kalau tadi orang muslim artinya hujan ini turun karena rahmat Allah dan karunia-Nya. Orang musyrik, hujan ini turun karena bintang ini dan bintang itu. Makanya ini juga dicegah, karena orang-orang musyrik juga punya keyakinan khusus pada bintang-bintang semacam tadi. Kesyirikan ini ada dua model. Ini dua model dasar ini. Nanti berkembang dan berlebihan pada orang soleh, kesyirikan muncul lagi, berlebihan pada pengakuan pada bintang-bintang, kesyirikan lagi muncul beraneka ragam. Nah, di sini diingatkan, ini adalah mengingatkan orang untuk bertauhid dan menjauhi kesyirikan. Ini adalah ajaran Rasul, dakwahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang setiap Rasul itu diutus untuk mendakwahkan tauhid, ingatkan oleh masyarakat gak boleh berbuat syirik, tinggalkan jimat-jimat itu, tinggalkan pengalas-pengalas itu, gak boleh percaya takhayul. Itu dakwah Rasul. Rasul ingatkan seperti itu. Itulah dakwah tauhid. Kemudian di sini disebutkan ad'u ilallah. Aku mengajak kepada Allah. Artinya apa? Diajak umat itu supaya ikhlas mentauhidkan Allah. Atau maksudnya adalah diajak orang yang mengajak ini harus ikhlas. Mengajaknya itu pada Allah. Harus ikhlas mengajaknya pada Allah, bukan pada dirinya sendiri. Contoh dakwah yang tidak benar, mengajak pada dirinya, mengajak pada golongannya, mengajak pada partainya. Sedangkan yang ditulis di sini adalah ad'u ilallah. Ajaklah pada Allah. Berarti orang yang mendakwahkan tauhid tadi, mengajarkan agama tadi harus ikhlas. Kalau ini diajak mau terima, alhamdulillah. Namun ketika dia di sini nggak terima, namun dengan ustaz yang lain itu terima, ya sudah, berarti dakwah sudah tersampaikan. Seperti itu namanya berdakwah. Dan yang namanya berdakwah, tugasnya cuma menyampaikan saja. Tugasnya cuma menyampaikan. Seperti yang disebut dalam surat Yasin. Hafal enggak? Boleh nggak hafal Yasin? Boleh nggak hafal Yasin? Sudah lupa berarti surat Yasinnya? Wa ma 'alaina illa balaghul mubin. Tugas kita itu apa? Cuma balagh, cuma tabligh, cuma menyampaikan. Bukan maksa orang untuk sholat, bukan maksa orang untuk menerima, tidak. Tugas untuk memberi taufik dari Allah. Allah yang beri taufik, orang yang taat, orang mau ibadah itu Allah. Tugas kita manusia cuma menyampaikan. Ingat ini baik-baik. Ini problema kita kalau berdakwah seperti ngajak orang juga ditampilkan seperti itu. Kadang kita itu maksa. Waduh, saya sudah dinasihati takmir masjid saya, takmir masjid saya juga mau terima. Baru ngomong sekali. Siapa yang memberi hidayah? Taufik siapa? Allah. Kita cuma memberitahu, beri masukan. Juga memberi masukan juga dengan cara yang baik. Kalau kita prinsipnya
menyesuaikan. Ingat prinsip ini baik-baik Bapak Ibu. Jadi dakwah itu bukan memaksa. Ya. Kecuali kalau kita punya wewenang pada istri, pada anak, ini adalah wilayah kita. Suami itu bisa keras dalam masalah itu bisa, namun kita tetap dengan pelan-pelan. Namun sudah dia punya wewenang. Karena kalau orang yang terdekat, Nabi SAW mengatakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Siapa yang melihat suatu kemungkaran maka ubahlah dengan tangannya. Siapa yang dengan tangan ini? Yang punya kuasa. Berarti kalau orang di rumah yang punya kuasa, suaminya, kepala rumah tangga, itu yang nanti nasihati. Bisa dengan keras di situ. Namun orang lain tidak bisa. Dia tidak bisa maksa. Ya, dia tidak bisa maksa. Bukan kewenangan dia di situ. Namun tetap tadi dia memaksanya tadi juga karena ya ingin yang lain dapat hidayah. Ya berarti juga dengan malam pun tidak dengan kata-kata kasar, walaupun dengan istrinya sendiri, walaupun juga dengan orang tuanya sendiri. Nah, berarti yang kita simpulkan dari ini tentang pelajaran dakwah Bapak Ibu sekalian. Yang pertama dari surat Yusuf ayat 108 tadi, dakwah tauhid itu dakwah para rasul. Yang kedua, kita mengajak atau berdakwah itu dengan ikhlas. Bukan mengajak pada orang, bukan mengajak pada kelompok, bukan mengajak pada organisasi. Namun yang diajak itu supaya jadi baik, berarti kembali pada Allah. Terus yang ketiga di sini, ala basiratin. Apa yang dimaksudkan dengan ala basiratin? Dakwah itu di atas ilmu. Gak cukup dengan modal bawa backpacker, isi apa? Baju, mau bawa kasur, mau bawa kofor, gak cukup modal itu. Modal yang paling penting apa? Ilmu. Karena ilmu kalau dia sampaikan yang salah bahaya, orang ikuti dia yang salah berarti. Dia sampaikan yang dhaif yang masalah. Dia sampaikan hadis-hadis yang dhaif, yang lemah, yang bermasalah, yang berarti masalah. Sehingga orang yang berdakwah termasuk pada orang terdekat juga harus punya ilmu. Ingat, ilmu ini penting. Berarti tadi mungkin kita dakwah yang belum diterima karena kita pun ilmunya masih pas-pasan. Ya berarti solusinya ngaji terus, belajar terus, nambah ilmu terus. Sehingga ketika nyampaikan bisa dengan cara yang baik, dengan cara yang hikmah, dengan cara yang lemah lembut. Kalau orang yang tahu ilmunya, dia sampaikan materinya pun nanti bisa diterima dengan baik. Beda kalau ilmunya pas-pasan. Sehingga Pak, kalau dakwah di keluarga belum pas, oh berarti ilmu kita yang kurang. Kita koreksi diri kita, jangan banyak salahkan orang tua ataupun anak-anak kita ataupun kerabat-kerabat kita, jangan dulu. Nah, ini mungkin belum masuk ini, ya ilmu mereka ini belum masuk ini. Saya cari lagi dulu, baru belajar lagi. Jadi koreksi untuk kita dulu. Ya salahkan orang lain, wah itu mungkin ini nggak terima, kok ngeyel sekali, kok keras kepala sekali. Diajak terus kok nggak pernah mau. Ya mungkin kita sampaikan kurang pas karena ilmu kita juga masih pas-pasan. Maka mari kita itu perbaiki diri kita dengan ilmu, ngaji terus karena dakwah itu dibutuhkan ala basiratin. Dakwah itu di atas ilmu. Dan ingat ketika ilmu ini juga harus memperhatikan tadi yang saya sebut hikmah. Perlu perhatikan hikmah dalam berdakwah. Ini yang biasanya kita sudah punya ilmu namun hikmahnya ini nggak pas. Ilmu sudah punya, ilmu sudah paham, namun momennya ketika menyampaikan itu belum pas. Contoh, ya, ketika ada yang masuk masjid, ya, ini pernah terjadi, saya lihat langsung, bahkan orang yang itu depan saya, bahkan negur saya lagi. Ustaz, itu beritahu imam itu Ustaz, celananya itu kok ini menjulur di bawah mata kaki. Ngomong depan saya, terus ustaznya di depan itu, maksudnya Pak Imamnya depan. Saya cuma kira sini, aduh Allah ini bikin malu saja nih Allah, jangan saya begini. Jadi
Pak Imamnya itu nggak beres itu. Akhirnya saya menegur bagaimana saya akhirnya cari panitia. Panitia itu kenapa yang dulu samping saya itu tadi? Tolonglah dibilang, masa kayak begitu negur orang? Negur Pak Imamnya ada depan saya itu lagi tadi tuh. Ustaz, itu loh Pak Imamnya celananya nggak beres. Hikmah gak ini? Punya ilmu gak dia? Ilmu punya gak? Punya. Namun hikmah gak? Enggak. Ini yang kita kurang. Ilmu punya, hikmah gak punya. Ilmu punya, hikmah gak punya. Ada yang pernah lihat? Ini saudara dekatnya lah. Lihat adiknya itu pergi bareng pacarnya. Ya. Terus dia pukul tadi adiknya, adik perempuannya dia pukul langsung. Kira-kira ini hikmah atau tidak? Punya ilmu atau tidak dia? Ilmu punya, dia tahu itu salah kan? Namun hikmah nggak di sini? Ya enggak seperti itu nasihat adiknya. Masa adiknya dipukul depan umum seperti itu? Tahu itu salah. Mungkin dia belum nasihati dari dulu atau sudah nasihat namun belum pas. Gak hikmah di sini. Maka ingat apa yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan silakan lihat baik-baik An-Nahl ayat 125. Ini cara berdakwah itu ada 3 model yang disebutkan di sini, dan ini 3 model disebutkan berurutan. An-Nahl 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dakwahilah kepada jalan Rabbmu dengan 3 cara. Ada 3 cara ini beda-beda orang ini lihat. Dengan 3 cara. Bil hikmati, dakwahilah dengan hikmah. Yang kedua, wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik. Yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan, berdebat dengan cara yang baik. Lihat 3 model ya. 3 model kan tadi. Apa yang pertama? Dengan hikmah. Dakwahilah dengan hikmah. Yang kedua, dakwahilah dengan nasihat yang baik. Yang ketiga, berdebat dengan cara yang baik. Ingat urutannya dari nomor 1 dulu. Ini urutan. Gak boleh melangkah ke nomor 3 langsung. Gak boleh debat langsung. Kapan kita itu boleh debat, kapan kita dengan hikmah. Nah, di sini penjelasannya dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab, cucunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Itu penulis kitab Fathul Majid. Beliau katakan, beliau katakan 3 model tadi. Untuk yang pertama dengan hikmah, dakwah dengan hikmah. Ini ditujukan pada orang-orang yang cinta kebenaran, mau menerima kebenaran. Tidak kalau nasihat dia keliru, wah ini kayaknya mau terima lah, saya sampaikan dengan hikmah. Kemudian yang kedua tadi apa? Dengan nasihat yang baik. Ini ditujukan pada orang yang keliru, ya, orangnya itu keliru, jauh dari kebenaran, namun nasihat itu bisa berpengaruh untuknya. Namun nasihat itu bisa berpengaruh untuknya. Itu dengan nasihat yang baik. Nah ini tadi, yang kasusnya tadi, kakak dengan adiknya tadi, adiknya masalah. Taruhlah adiknya selama ini keliru seperti itu, tetap masih ada nasihat yang baik, terus dinasihati pelan-pelan. Yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan, berdebat dengan cara yang baik. Ini ditujukan kepada orang-orang yang menentang. Ini ditujukan pada orang-orang yang menentang, yang mau menolak. Namun dikatakan di sini
sini wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebatlah dengan cara yang baik. Tiga ini beda-beda ya. Dan orang itu modelnya tiga ini. Sikap yang pertama dulu. Sikap yang pertama tadi hikmah. Hikmah itu bisa dengan lemah lembut terlebih dahulu. Tidak langsung dengan kasar, dengan kata-kata kasar. Bisa dengan strategi. Yang kedua tadi apa? Menasihati dengan cara yang baik itu karena siapa? Orang yang sudah keliru, menyimpang memang. Namun kalau dinasihati bisa menerima kebenaran. Kita sering itu dengar ya, kalau ada sering saya baca pertanyaan gitu. Ini biasanya di Jakarta saya temukan. Karena kasusnya mungkin banyak masalah seperti ini. Kadang kita jamaah bersisi dengan imam masjid. Model pertanyaannya kayak begini, Ustaz ini gimana kalau imam saya itu ahlul bid'ah? Ya, boleh nggak saya itu sholat di belakangnya? Apa-apa kok orang sudah vonis ahlul bid'ah seperti itu, cepat sekali vonisnya. Ini kita kayaknya sudah putus asa dengan imam itu. Padahal boleh jadi Allah bolak-balikan hatinya loh. So, kemudian pertanyaannya diubah. Ini imam saya ini seperti ini keadaannya. Gimana cara saya menasihatinya? Ini enggak seperti itu caranya. Langsung imamnya sudah diputus apa? Imam ahlul bid'ah. Jelas kata-katanya mengerikan sekali nih. Ini pasti dengan pertanyaan kayak gitu. Oh, imamnya itu parah sekali ya. Karena mungkin cuma satu dua masalah seperti itu. Berselisih dengan dia, boleh jadi juga itu kan ada beda pendapat. Bisa sama tahu kalau dinasihati imam ini, ya, tanpa dia dari dulu seperti itu. Ya, dari dulu seperti itu ya. Jadi imam masjid kita. Kita kan belum tahu cara nasihati yang baik. Kita pelan-pelan, nantikan dululah. Saya nggak langsung nasihatin. Ya mungkin ketika waktu momen tertentu saya kasih hadiah, kasih koko, kasih sarung. Kalau ada makanan berlebih kasih Pak Imam, ya, kasih pengurus masjid, kasih hadiah-hadiah dulu. Gak usah ngomong dulu, gak usah dakwahnya dulu. Kapan lagi ada momen lagi kasih hadiah lagi. Oh, Pak Imam ini kayaknya butuh bantuan. Oh, kayaknya kemarin pulsanya habis, saya belikan pulsa lah. Beli pulsa berapa? Hah? Beli pulsa berapa? Sekarang 5.000 lah. Mau ditambah 5.000 itu apa? 5.000 itu ya, paketan aja gak bisa. Ditambah dia butuh seperti kasihan dia. Hadiah itu lebih melembutkan orang berarti ya. Ini dulu itu bertentangan sekali. Coba dites dulu dengan hadiah. Ya, istilah kita sogok lah ya. Sogok dulu lah. Nah ini kayaknya Pak Imam ini sarungnya sudah rusuh, sudah tua sekali. Nah, ada sarung di sini, ada sarung baru, kasih ke Pak Imam. Oh, ini ada koko baru juga, sudahlah kasih ke Pak Imam. Ada petis buat lagi, sudahlah kasih dulu itu. Kapan-kapan kasih lagi yang lain. Lihat keadaan dia. Orang kalau sudah disenangkan kayak gitu, itu lama-lama nanti juga luluh hatinya. Mungkin dia mau berubah pendapat tuh karena masalah itu juga sebenarnya. Oh, ternyata masalah fulus ternyata. Kita belum tahu. Ya. Ada seperti itu loh. Kasus banyak seperti itu. Gara-gara itu ya sudah kita lakukan dengan cara tadi kasih hadiah. Karena Nabi SAW katakan sendiri, tahabu. Salinglah berilah hadiah, saling memberi hadiah. Itu akan membuat kalian saling mencintai. Karena Allah ingatnya terbuka hatinya. Rajin-rajin beri hadiah. Tadi 3 model ya. Jadi ini dipahami baik-baik. Jangan melangkah sampai berdebat dulu. Terus kalau dia ngajak kita debat, sudah diamkan saja, ngapain? Sampai energi kita sama seperti, mohon maaf ini ya, pelaku media sosial, tahan-tahan omongan lah, tahan-tahan komentar. Kalau ada yang punya masalah, gak usah dikomentari dengan kritis seperti itu. Komentar biasanya kalau nggak usah banyak komentar. Masa ada seorang kiai yang salah, kiainya dipasang fotonya, terus kamu lagi komen di situ, kiai ini kayak gini. Mudah masalah saya bilang. Itu mudah masalah. Tahulah itu salah, kamu bukan kayak begitu cara nasihatin. Walaupun nasihatnya benar, nggak tepat, apalagi ini dibaca, orang bisa share kemana-mana. Kena masalah pasti. Mari aja
kirim, ada yang tambah komentar lagi di sini. Dia ada gambar foto tokoh ini, terus dia baca ketika surat Al-Lahab karena dia tahu ini yang dibaca ini paman Nabi Abu Lahab. Wah, ini karena keluarga Nabi, maka dia dirikan suara. Terus ada yang komentar, ini loh lihat, ini tokoh ini kayak begini. Sudahlah, gak usah cari-cari masalah, biarkan saja dulu. Ini di depan publik, orang semua bisa baca komentarmu. Bukan seperti itu cara hikmah, bukan kayak gitu. Jangan bawa foto ini diadukan lagi, ya. Ini tolong yang sering edit video, ini saran saya saja. Baiknya satu ustaz dengan ustaz yang lain, walaupun ustaz ini keliru, ya, taurannya ajarannya itu tidak pas, ya, atau menyimpang, jangan sampai diadukan dengan ustaz yang benar. Kena masalah, ustaz juga nggak setuju seperti itu. Ini diambil ini videonya ustaz siapa, terus ini videonya ustaz siapa diadukan. Ini loh videonya ini mendukung ziarah, ini mendukung menyembah kubur, ini yang tidak mendukung. Saya kira cari masalah, ustaz padahal nggak masukkan untuk itu, tidak masukkan untuk itu, akhirnya orang-orang tahu ininya, wah ini ustaz ini untuk kiai saya ini. Berarti yang buat masalah siapa? Ustaznya apa? Ini murid-muridnya, murid-muridnya. Ya kayak gitu cara hikmah. Orang itu benar ya kamu berikan. Karena nanti kan orang menilai, oh ini berarti ustaz ini ngomong ini untuk kiai ini toh. Oh saya baru paham ini kemarin. Oh senang banget kalau itu orang itu berdekat. Ya, bukan seperti itu. Nanti ada foto ini diadukan lagi foto ini, nggak baik seperti itu saya bilang. Ini di media yang semua itu bisa ekspos, bisa buat ini saling berantem. Ya kayak gitu solusinya. Ada cara-caranya. Nah, maka sampaikanlah dengan hikmah, pelan-pelan. Saya selalu sampaikan itu sabar saja. Setelah itu pelan-pelan saya sampaikan yang baik-baik saja, yang benar-benar saja. Orang mau dengar, orang yang tidak mau dengar terserah. Itu ide dari Allah kok. Bukan urusan kita. Nah, itu tadi tentang ayat surat Yusuf, ayat 108. Sekarang kita lihat hadis dari Ibnu Abbas tentang Mu'adz ketika berdakwah ke Yaman. Dibaca. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia menuturkan bahwa ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'adz ke Yaman, beliau bersabda, engkau akan mendatangi kaum ahli kitab. Oleh karena itu, hendaknya dakwah yang pertama kali engkau sampaikan kepada mereka ialah kalimat syahadat la ilaha illallah. Dalam riwayat lain dikatakan supaya mereka mentauhidkan Allah. Kalau mereka telah mematuhi apa yang kamu dakwahkan, maka ajarkanlah bahwa Allah mewajibkan kepadanya sholat wajib 5 waktu sehari semalam. Kalau mereka telah mematuhi apa yang kamu dakwahkan itu, maka ajarkanlah bahwa Allah mewajibkan kepada mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka untuk diserahkan kepada orang-orang fakir. Kalau mereka mematuhi apa yang kamu dakwahkan itu, maka jauhkanlah dirimu dari harta benda mereka yang paling berharga. Berhati-hatilah dari doa orang yang teraniaya karena tidak ada takdir atau pembatas yang menghalangi antara doa itu dengan Allah. Nah, sekarang lihat pembahasan ini baik-baik. Ini cara berdakwah yang Nabi SAW ajarkan kepada Mu'adz. Ibnu Abbas katakan Mu'adz di Jabal itu ingin diutus ke Yaman. Di situ Nabi SAW ingatkan, innaka ta'ti qauman min ahli kitab. Engkau itu akan mendatangi kaum dari ahli kitab. Karena dulu di Yaman yang paling dominan itu bukan orang-orang musyrik, namun yang paling dominan itu adalah ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Ya, maka di sini lihat kalimat ini punya pelajaran gini, Bapak Ibu. Perhatikan siapa audiens yang akan didakwahi. Maka Nabi SAW ingatkan di sini, siapa yang nanti akan kita dakwahi, maka nanti penyampaiannya beda-beda, nggak sama. Ini kepada yang sepuh, kepada orang sepuh. Beda nggak? Sama nggak dengan anak muda penyampaiannya? Sama nggak? Enggak. Penyampaiannya beda. Orang muda nanti mengenal pendekatannya beda. Oh dia lebih kenal YouTube, lebih kenal Twitter, lebih kenal Instagram. Maka
model-model seperti itu nanti dia ungkap. Dan juga mungkin dia pakai media juga nggak seperti yang sepuh ini nggak paham tentang media-media tadi, ya. Maka ketika dakwahin ini yang mudah-mudah, jadi kasih asdolah kita pakai media-media tadi. Biar anak muda ya nggak buka video-video sembarangan, nggak lihat berita-berita yang nggak jelas, ganti dengan sesuatu yang nanti jadi ilmu bagi mereka. Pendekatannya berbeda, cara dakwahnya juga beda. Orang yang berpendidikan, taruhlah seperti orang Jakarta sini, tingkatan pendidikannya lebih tinggi. Dengan orang-orang desa penyampaiannya berbeda. Di sini penyampaiannya harus lebih menekankan bahwa ini harus berpegang teguh pada sunnah, dalilnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kalau sama orang-orang desa sih mbak nggak bisa. Yang dari semua dikeluarkan paling cuma 1-2 saja. Yang lainnya apa? Guyon. Ya, guyonnya gimana? Guyonnya tetap juga guyon biasa, bukan guyon semua. Semua sudah seringan. Ya. Oh, ini kalau saya ngisi di sini simba-simba semua, ini saya beda cara ngomongnya ini. Dari awal sampai akhir saya bisa buat tertawa terus. Ya, bukan stand up comedy ini bukan. Ini ngomong maksudnya. Ini ngomong cara ngomongnya beda, perlakuannya beda. Karena kalau seperti itu monoton terus untuk simba sudah ngantuk. Oh, itu bosan sekali tuh lihat dengan ceramahnya. Namun dengan pembawaannya nanti buat itu masuk. Pembawaannya beda. Maka lihat, kamu sudah ingatkan, wahai Mu'adz, kamu datangi Alkitab. Oh, berarti ajaranmu yang gak seperti kamu datangi orang musyrik. Kalau datangi orang musyrik ini loh. Kalau datangi Alkitab, Alkitab sudah punya kitab. Hati-hati kalau ngomong. Maka beda lagi. Wah, di masyarakat ini tradisinya masih kuat. Oh, berarti hati-hati nih saya ngomong tradisi ini. Oh, saya nggak boleh ngomong primbon, nggak boleh ngomong ini, nggak boleh ngomong ini, ya bahaya. Cari cara yang lain. Strateginya ada. Kalau langsung masuk, wah ini sudah paham semua nih. Wah, ini Ustaz ngomong kayak gini, wah sudah, ayo bubar. Jadi jelas bubar. Malah itu baru terima pertama kali. Yang pertama kali didengar langsung yang singkat mereka semuanya. Itu nggak bisa. Ada tahapannya, waktunya ada, perlu kesabaran. Ya, cara penyampaiannya ada. Ini loh, ingat ini ya. Makanya Nabi SAW katakan kamu akan datangi ahli kita. Oh, berarti audiens itu mesti diperhatikan. Oh, ini dengan orang tua saya dengan saya nyampaikan pada teman dia tetap beda. Kalau dengan teman saya itu bisa ngomong kayak gini. Orang tua lebih lembut lagi. Orang tua nggak bisa terima. Oh, dia punya keris yang dipasang di dinding misalnya. Keris tadi yang saya bilang disuci ini tadi, ya, dicuci tadi. Coba, mau ingatkan di mana? Gak bisa seperti dia ngomong pada teman. Bu, itu turunkan itu bu, syirik itu bu. Gak bisa. Karena ini kan ada penyampaiannya mesti halus gitu. Itu sebaiknya nggak kayak gitu, nanti malaikat mau masuk di sini. Itu aja sudah. Mau kasih tahu alasan nanti kalau dia mau tanya-tanya lagi. Beda penyampaiannya. Maka perhatikan audiens itu siapa. Dia seperti Nabi SAW melihat ketika dakwahi Alkitab berbeda ketika dakwahi musyrikin Arab. Terus disampaikan lagi tentang urutan dakwah. Lihat urutannya di sini ya. Dakwahilah tauhid dulu. Lihat urutan dakwah pertama. Dakwahi apa? Tauhid. Terus yang kedua, dakwahi sholat. Ya kan? Terus yang ketiga, dakwahi tentang zakat supaya mengeluarkan zakat. Berarti mana yang lebih dipentingkan dari tiga ini? Tauhid. Tauhid jadi prioritas. Jadikan ini target utama. Walaupun nantinya materinya bisa berbeda, yang penting nanti bisa diisi dengan mengajarkan tauhid. Kita tidak mesti langsung ngajar ini loh. Ini kalau saya sarankan malah nggak dibahas di tengah orang awam. Ini mendingan jadi ilmu bapak ibu-ibu saja dulu. Kalau dengan orang awam, antum bisa mengajarkan Al-Quran, maka mengajarkan Al-Quran. Ilmunya segitu ya. Bisa mengajarkan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Bisa mengajarkan hadis, mengajarkan hadis. Karena kalau bahas seperti ini untuk audiens ya
bisa ini. Ini masuk dengan ini, wah ini berat sekali. Saya nggak berani bahas seperti ini di depan orang-orang, nggak berani. Karena ini materi berat. Paling cuma jadi bahan selingan saja. Dan kalau materi umum nggak bisa. Mungkin bahas kisah-kisah, cerita-cerita gitu. Nah, baru nanti diselidikin tadi tentang materi-materi tauhid. Yang penting itu jadikan prioritas. Nah, maka di sini dikatakan dakwah tauhid terlebih dahulu. Ini sama juga ngajarin untuk anak kita, istri kita, keluarga, dinasihati dalam masalah ini terlebih dahulu. Terus baru dijelaskan tentang sholat, yaitu sholat yang wajib sehari semalam. Maka sholat juga dipentingkan Bapak Ibu. Kita kadang pentingkan yang lain, padahal sholat ini belum diperhatikan terlebih dahulu. Termasuk juga kita ingin nasihatin amalan yang gak ada tuntunan, kita ingatkan itu memang gak ada tuntunan, perlu kita timbang-timbang. Ah, ini keluarga saya belum sholat kok, saya mau ngajak dia sholat dulu. Karena meninggalkan sholat ini dosa besar yang paling besar dibandingkan dengan orang itu selingkuh, dibandingkan dengan orang mabuk, dibandingkan dengan orang main judi. Meninggalkan sholat itu lebih parah. Maka ada sekarang prioritas. Ini sholat sehari semalam. Nah, ini harus diingatkan. Anaknya subuh saja malas-malasan, diingatkan. Adik perempuannya untuk subuh saja malas-malasan, diingatkan. Baru yang ketiga di sini yang didakwain. Lihat, kalau mereka sudah mentaatimu dalam hal itu yaitu sholat, maka ambillah harta mereka untuk zakat, yaitu harta mereka disuruh keluarkan zakatnya. Zakat apa yang dimaksudkan di sini? Zakat bisa zakat fitrah atau zakat mal. Apa zakat yang dibahas di sini? Zakat mal. Maka ambillah harta mereka untuk tujuan dikeluarkan zakat mal. Lihat di sini aturan untuk zakat mal ini disebutkan. Zakat mal di sini wajib. Tukhadhu min agniyaihim, diambil dari orang kaya. Berarti zakat ini cuma diambil dari kalangan tertentu yang sudah memenuhi syarat. Apa syarat zakat? Apa syarat zakat? Nisab. Syarat pentingnya apa? Telah memenuhi nisab. Apa lagi? Haul. Ini dua syarat pentingnya. Nisab apa maksudnya? Telah mencapai kadar tertentu yang nanti kena zakat. Haul maksudnya telah bertahan selama 1 tahun Hijriah. Sekarang pertanyaannya, nisab emas berapa gram? Ibu-ibu yang punya emas, berapa gram? Bapak-bapak yang punya istri yang punya emas, berapa gram? 85 gram. 20 dinar setara dengan 85 gram. Berapa harga emas sekarang? Per gramnya berapa? 500.000. 500.000 dikali 85 berapa? 42,5 juta. Ya, baik. Perak nisabnya berapa? Ibu-ibu, berapa nisab perak? Enggak punya perhiasan perak? Murahan berarti perak itu. Berapa Bapak? 595 gram perak. Kalau emas 85, kalau perak 595. Berapa harga perak? Berapa harga perak? 10.000. 10.000 dikali 595, 5.950.000, mendekati 6 juta. Sekarang nisab mata uang simpanan berupa mata uang berapa? Samakan dengan apa? Samakan dengan emas atau perak? Kok bisa dengan emas? Kenapa dengan yang lebih rendah? Saya balik pakai yang tinggi. Kenapa enggak dengan yang lebih rendah? Bukankah kalau yang lebih rendah nanti banyak orang miskin yang diberikan zakat? Apa dalilnya kalau harus pakai emas? Ya ada kan? Makanya para ulama cuma mengatakan mana yang tercapai antara emas atau perak, atau harusnya
Emas atau perak? Mana lebih duluan berarti tercapai? Perak. Itu karena tidak ada dalilnya, dan bukan malah emas. Ini tidak pakai dalil. Sehingga karena dulu uangnya itu antara emas atau perak, ya berarti pilih antara emas atau perak, mana yang lebih duluan tercapai. Apa berarti yang lebih duluan? Perak. Berarti kesimpulannya, kalau penghasilan bertahan setahun di atas 6 juta, kena zakat. Apa keuntungannya bagi pendapat ini? Maka orang-orang miskin banyak yang disantuni dari zakat. Indonesia cepat makmur. Gitu. Yang ingat ya, ini bertahan selama 1 tahun, bukan 1 bulan. Kenapa tidak setiap 1 bulan dikeluarkan zakatnya? Karena harta mata uang itu tidak stabil. Ketika keluar ada kebutuhan. Buktinya apa? Lihat di sini, lihat baik-baik. Ini diingat oleh Nabi SAW. Zakat diambil dari harta orang-orang kaya kan? Lalu diingatkan, hati-hati dengan barang berharga mereka. Berarti zakat tidak boleh diambil dari barang berharga. Kalau ini masih dipakai untuk kebutuhan, itu namanya barang berharga. Berarti hitungannya itu setelah di luar kebutuhan. Jadi bapak ibu-ibu nggak usah pusing-pusing mikir zakat mata uang. Gampangnya di akhir tahun itu sudah ada berapa di tabungan kita. Cash berapa, tabungan berapa, dihitung di total. Dikalikan 2,5%. Oh, di tabungan saya 20 juta. Oh, saya punya uang tunai juga 20 juta, 40 juta. Dikalikan 2,5% atau dibagi 40 berapa? 1 juta rupiah. Jadi nggak mesti hitung setiap bulan saya gajinya sekian, ini pengeluaran sekian, nggak perlu. Tunggu saya di akhir tahun itu berapa sisanya. Tunggu di akhir tahun berapa sisanya. Akhir tahun apa? Lihat dulu haulnya, dulu kapan mulainya. Kalau sekarang bingung, sudahlah di Ramadan saja gampang. Biasanya di sini itu pakai Ramadan. Ada di setiap Ramadan saya keluarkan tadi. Oh, lihat di sini sisa uang saya di tabungan, uang cash, ya. Atau di sini ada barang dagangan, tambah barang dagangan, itu totalnya sekian rupiah. Dikalikan 2,5% atau dibagi 40. Makanya saya ingatkan, ambil hartanya dari orang kaya, namun hati-hati jangan ambil yang berharga. Apa berharga di sini? Kalau dia masih pakai untuk kebutuhan pokok, nggak boleh diambil. Sehingga kalau zakat yang tiap bulan itu tidak memperhatikan kebutuhan pokok. Padahal kebutuhan itu pokok itu penting untuk dipakai, nggak langsung dihitung. Ini kita bahas zakat wajib, mau sedekah silahkan. Hitungannya tidak 2,5% bebas. Namun yang bahas zakat wajib itu memperhatikan nisab, memperhatikan haul. Kemudian, sini juga jelaskan tentang masalah zakat. Zakat diambil dari orang kaya, disalurkan kepada orang miskin. Maka zakat yang paling bagus diambil di sini, dikeluarkan juga di sini. Diambil di daerah apa? Pancoran. Diambil di Pancoran, orang kayanya di sini, disalurkan juga ke orang-orang miskin yang ada di Pancoran. Jangan dibawa keluar sebelum di sini dipenuhi dulu. Kalau sini sudah terpenuhi, silakan bawa keluar. Karena di sini katakan tukhadu min agniyaihim, ambil dari orang-orang kaya mereka. Fatu'addu ila fuqaraihim, kembalikan pada orang-orang miskin. Ambil dari orang kaya di situ, dikembalikan pada orang miskin di situ. Terus lagi di sini disebutkan hati-hati ngambil harta orang yang berharga. Maka zakat itu tidak boleh dipaksakan diambil lebih, kecuali dengan ridho yang punya. Kalau memang kewajiban zakat 1 juta rupiah, ya sudah, dia cuma ambil 1 juta, tidak ambil lebih daripada 1 juta. Kecuali kalau ridhonya, karena hati-hati kita ambil dengan jalan yang zalim nantinya. Ya, kita ambil jalan yang zalim nantinya untuk orang. Malah diingatkan hati-hati dengan doa orang yang terzolimi, termasuk kalau ada yang ngambil harta orang dengan cara yang zalim. Dapat doa jelek. Dan di sini doa jeleknya di sini berlaku umum. Pokoknya setiap orang yang zolimi kalau doakan jelek, maka doanya
bisa terkabul. Maka bagusnya kalau ada yang zalimi kita malah didoakan kebaikan, bukan didoakan jelek, karena doa jelek nanti bisa kena. Sama seperti kita nasihatin anak, kalau anak itu keras kepala sudah diatur, tetap juga tidak boleh ada doa-doa jelek yang keluar. Gak boleh nanti sampai doakan, wah mudah-mudahan kamu mati di jalan anakku, mati di jalan. Hati-hati loh doa kayak gini. Kamu keras kepala lagi, mudah-mudahan ketabrak mobil. Benar ketabrak mobil. Dan banyak doa-doa seperti ini terbukti, doa-doa seperti ini terbukti. Ada kisah Juraij didoakan oleh ibunya ketika ibunya sedang sholat apa? Juraij sholat apa? Sunnah. Dipanggil oleh ibunya, Juraij. Ini orang sholat di masa silam ini. Juraij gak mau, dalam hatinya saya pergi panggilan ibu saya atau saya lanjutkan sholat. Sudah dia lanjut sholat. Dipanggil kedua kali, Juraij. Saya pergi panggilan ibu atau saya lanjutkan sholat, dia tetap lanjutkan sholat. Sampai ketiga kalinya ibunya doakan, mudah-mudahan sebelum kamu mati kamu akan melihat wajah wanita pelacur. Terkabul enggak? Terkabul. Si Juraij dituduh selingkuh. Padahal dia biasanya tempat dia nongkrong di masjid, namun dituduh punya masalah, telah menghamili seorang wanita. Padahal wanita ini main dengan pengembala kambing. Namun yang masalahnya dulu wanita ini cinta mati dengan Juraij, namun cintanya nggak kesampaian. Maka ketika punya kasus seperti itu, ditanya pada bayinya yang lahir, ya ibunya ditanya siapa perempuan bapak anak ini, maka perempuan ini jawab itu loh si Juraij. Juraij biasanya di masjid, iya. Orang-orang nggak boleh kaget, kok Juraij bisa seperti itu? Orang-orang nggak pakai tanya-tanya dulu, proses dulu, datang ke masjid, kemudian masjidnya dihancurkan, hancur lebur, Juraij sudah diseret, kemudian lewati orang-orang dan di situ lewat wanita pelacur. Juraij senyum. Senyumnya kenapa? Ingat doa ibunya tadi, doa jelek terkabul. Maka hati-hati. Terutama orang tua, jangan sampai keluar kata-kata jelek untuk anaknya. Jangan sampai keluar doa jelek untuk anaknya. Mending ganti dengan doa-doa yang bagus. Terus hadis yang terakhir, hadis yang ketiga. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa pada masa perang Khaibar Rasulullah SAW bersabda. Ini ceritanya pada masa perang Khaibar. Ketika itu ingin dipilih siapa yang jadi pemimpin. Dia ceritanya, demi Allah, besok aku akan menyerahkan bendera komando perang. Besok aku akan menyerahkan bendera komando perang ini kepada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya pun mencintainya. Allah memberikan kebenaran melalui tangannya. Lihat, aku akan menyerahkan bendera, kata Rasulullah, kepada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya pun mencintai dirinya. Karena ada orang yang nyatakan saya cinta Allah dan Rasul, namun Allah dan Rasul belum tentu mencintai dirinya. Ada yang ngaku punya hubungan cinta dengan Laila, namun Laila tidak ngaku punya hubungan dengan siapa-siapa. Itu kata syair dari orang Arab. Kullu yadda'i waslan bil Laila wa Laila lam tukiru illa billah. Semua itu ngaku punya hubungan spesial dengan Laila. Kok bisa pakai Laila di sini? Kenapa? Ada orang Arab itu yang cinta mati sama Laila, makanya dia buat baju syair. Ya, apa-apa semua pakai Laila. Semua ngaku punya hubungan spesial dengan Laila. Namun Laila tidak mengaku punya hubungan spesial dengan siapa-siapa. Berarti semua bisa mengaku cinta Allah dan Rasulnya, namun belum tentu Allah dan Rasulnya mencintai dirinya. Namun di sini disebutkan sifat yang spesial sekali. Allah dan Rasulnya itu mencintai dirinya. Dia mencintai Allah dan Rasulnya. Terus semalam suntuk orang-orang pun memperbincangkan siapakah di antara mereka yang akan diberi bendera tersebut. Pada pagi harinya mereka mendatangi Rasulullah SAW. Setiap orang dari mereka menginginkan agar menjadi orang yang diberi bendera tersebut. Tadi semalam suntuk para sahabat itu berdiskusi, ini siapa sih orang ini?
siapa yang akan dapat bendera? Dia punya sifat apa tadi? Mencintai Allah dan Rasulnya, lalu Allah dan Rasulnya mencintai dirinya. Yang dia bahas sepertinya, maka semua sahabat ingin seperti itu. Bahkan Umar pun juga ingin dapat bendera tadi. Sampai-sampai Umar itu katakan, kami dulu itu paling tidak suka itu cari kepemimpinan baru ketika waktu ini saja. Saat ini dulu mereka gila kekuasaan, gila kepemimpinan. Kenapa? Karena janji yang disebutkan tadi, nanti akan menang lewat tangannya. Dia mencintai Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya mencintai diri. Makanya Umar katakan, kami itu baru cari-cari kekuasaan ketika itu. Berarti asalnya Bapak Ibu sekalian, para sahabat itu orang yang tidak gila kekuasaan, tidak incar-incar kepemimpinan. Cuma waktu ini saja. Asalnya mereka bukan orang yang hubur riasa, cinta kekuasaan, cinta kepemimpinan, enggak. Tidak menjalankan diri, tidak. Mereka saling lempar-lemparan untuk masalah kepemimpinan. Sudah kamu saja, kamu saja, kamu saja. Cuma untuk kasus ini. Terus itu Nabi berkata, di manakah Ali bin Abi Thalib? Nah lihat, orang lain diskusi, malah Nabi SAW cuma tanya, mana Ali bin Abi Thalib? Ali bin Abi Thalib tidak ada di situ. Terus seorang sahabat mengatakan, kedua kakinya sedang sakit. Terus mereka mengutus seorang utusan kepadanya, lantas dia pun dibawa menghadap. Dibawa ada Rasulullah SAW. Terus Rasulullah lantas meludahi kedua mata Ali dan mendoakannya. Artinya dia doakan, ya kita sebut sini ruqyah. Ya, kemudian didoakan dengan kebaikan pada Ali bin Abi Thalib. Terus tiba-tiba dia pun sembuh seolah-olah sebelumnya tidak pernah sakit apapun. Nah, Ali ketika itu sembuh dan sembuhnya tidak meninggalkan bekas. Maka paling bagus kalau doakan orang yang sakit, ya Allah berikanlah kesembuhan yang tidak meninggalkan bekas. Jadi seperti doa ketika kita jenguk orang sakit. Allahumma rabban nas azil bas ishfi anta syafi la shifa ila shifa'u shifa'an la yughadiru saqaman. Mudah-mudahan ini jadi penyembuh yang tidak meninggalkan bekas. Maka ini yang paling bagus ya kalau orang seperti itu. Terus Rasulullah memberikan bendera tersebut kepada Ali. Beliau bersabda, melangkah ke depan dengan tenang sampai engkau tiba di tempat mereka. Ajarkan mereka untuk masuk Islam. Ajarkanlah kepada mereka hak Allah Ta'ala yang wajib mereka penuhi. Demi Allah, sekiranya Allah memberikan hidayah kepada satu orang saja melalui engkau, maka hal itu lebih baik daripada onta-onta merah. Baik, dikatakan di sini Ali itu diserahkan bendera. Padahal tadi yang incar bendera itu bukan Ali. Namun dengan takdir Allah, Ali yang dapat bendera. Jadi dalam masalah takdir perlu diyakini ada yang incar-incar terus, namun tidak kesampaian. Ada yang gak cari-cari, malah kesampaian. Ini paling sering kita temukan dalam masalah jodoh. Ya, paling sering ditemukan dalam masalah jodoh. Ada yang pacaran 10 tahun putus, IMUN, selesai. Akhirnya nikah sama yang lain. Sakit hati sekali kalau mantan pacarnya itu diundang situ. Saya sudah pacaran 10 tahun gak kesampaian juga. Takdir, gak bisa diprotes ini. Ada yang gak incar-incar malah dapat. Ya, ada yang gak incar-incar malah dapat. Takdir seperti itu. Harus diimani, harus diyakini, dan semua takdir Allah Ta'ala tadi semuanya baik. Yang ini nggak dapat, yang ini dapat, semuanya baik. Semuanya baik menurut siapa? Menurut Allah. Namun kalau menurut manusia dia ada yang rasanya jelek, namun kita tidak tahu semua itu ada hikmah. Asa atau syai'an wa huwa khairun lakum. Boleh jadi kalian itu menganggap sesuatu itu jelek bagi kalian, ternyata itu malah baik. Kita anggap itu jelek, wah kok saya gak dapat ini, ternyata itu baik untuk kita. Maka harus diimani takdir tadi. Gak perlu sedih kalau luput dari sesuatu. Ya, boleh jadi ini luput, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Nah sekarang lihat, Ali dinasihati ketika itu melangkah ke depan dengan tenang. Maka diperintahkan dengan tenang, gak perlu terburu-buru. Karena
syaitan, karena terburu-buru itu merupakan bagian dari setan. Datang dari setan. Kemudian engkau tiba di tempat mereka, ajarkanlah mereka untuk masuk Islam. Ini justru perintahkan untuk berdakwah. Kemudian ajarkanlah mereka tentang hak Allah, yaitu bertauhid yang wajib mereka penuhi. Jadi Allah, sekiranya Allah memberikan hidayah pada satu orang saja, ya, satu orang yang hidayah lewat perantaraan kita, maka itu lebih baik daripada mendapatkan unta merah. Bahkan sejatinya ini kan cuma permisalan dunia saja. Sejatinya lebih istimewa daripada unta merah. Ini untuk apapun caranya yang kita tempuh, baik kita ngomong langsung, orang itu dapat petunjuk lewat perantaraan kita ngajak ke pengajian, dia alhamdulillah dapat hidayah. Kita bagi-bagi buletin, akhirnya dia juga dapat hidayah. Kita kasih buku, akhirnya dia juga dapat hidayah. Kita kirim pesan lewat WhatsApp, alhamdulillah dia juga dapat hidayah. Kita pesan status yang baik di Facebook dan yang lainnya, dia juga dapat hidayah. Maka dapat tadi lebih baik daripada unta merah. Di mana unta merah ini jadi kendaraan yang istimewa di kalangan bangsa Arab. Sekarang kita lihat kesimpulan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kandungan bab berdakwah. 1. Berdakwah adalah jalan hidup orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW. Dakwah adalah jalannya orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW. Ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Terus yang kedua, peringatan untuk ikhlas. Karena kebanyakan orang kalau mengajak orang lain untuk mengikuti kebenaran, justru mengajak kepada kepentingan pribadi. Maka ngajak orang itu pada kebenaran bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk cari massa, bukan untuk cari pengikut, namun untuk orang itu jadi benar. Termasuk juga di sini panitia pengajian. Buat pengajian itu bukan cari massa, bukan yang penting itu datangnya itu banyak, enggak. Yang penting ini dapat hidayah, dapat petunjuk. Kita menyediakan tempat saja, kita menyediakan fasilitas saja, biar orang-orang itu datang ngaji. Harapannya seperti itu. Maka kalau harapannya seperti ini, ada dapat hidayah dari pengajian ini, alhamdulillah. Dapat dari pengajian lain juga, panitia lain, alhamdulillah. Jadi sekarang seperti itu, bukan malah wah di sana gua bikin kajian, di sini di sini berarti. Oh, enggak. Tujuannya apa dulu buat pengajian? Maka ngajaknya itu pada Allah, orang kenal kebenaran, orang kenal kebaikan, bukan ngajak untuk kepentingan pribadi. Terus ketiga, mengerti betul dan yakin akan materi yang didakwakan adalah suatu kewajiban. Nah, untuk menyampaikan sesuatu ala basirah di atas ilmu, maka orang yang berdakwah itu mesti yakin akan materi yang disampaikan. Dia paham dulu, kuasai materi itu baik-baik. Maka tugas kita itu belajar, Bapak Ibu. Dapat ilmu kita itu belajar, gali ilmu terus, paham, sampaikan yang dipahami ini pada orang lain. Maka dengar, ketika di pengajian, kalau materinya memang itu berurutan, datang terus rutin. Ya, makanya tadi saya sarankan, ya, kalau ada materi kita, kajian ustaz apapun di Jakarta sini, ini kajiannya kita rutin, ikuti dari awal sampai akhir. Jangan ada yang istiqomah dari awal sampai akhir gak pernah absen, itu jangan. Nah, 1-2 saja. Rata-rata kalau model pengajian seperti ini, biasa akhir itu baru tersisa 1 atau 2 orang. Awalnya itu ribuan bisa. Ya. Awalnya ribuan itu bisa. Karena kok istiqomah itu penting. Karena ini akan membuat kita itu semakin paham kalau materinya itu berlanjut. Berseri, terus ini dilanjutannya lagi, ini dilanjutannya lagi, besok kita bahas ini lagi. Kan enak. Orang yang ini jadi mapan seperti itu. Orang kalau ngaji tematik, ngaji 10 tahun, 20 tahun, dia akan pernah dapat ilmu yang pas. Ilmu yang itu gak bisa. Dengan belajar itu berkesinambungan, bertahap. Terus yang keempat, di antara pertanda baiknya tauhid seseorang adalah menyucikan Allah Ta'ala dari kejelekan. Tanda baiknya tauhid itu adalah menyucikan Allah Ta'ala dari kejelekan. Terus yang kelima, di antara bentuk kejelekan syirik, ia merupakan satu bentuk penghinaan kepada Allah. Jadi orang yang berbuat syirik itu berarti menghinakan Allah, merendahkan Allah, karena Allah diduakan, Allah tidak butuh diduakan ketika itu. Yang keenam,
Termasuk perkara yang sangat urgent adalah seorang muslim harus menjauhi orang-orang musyrik agar dirinya tidak menjadi seperti mereka, walaupun dirinya belum berbuat syirik. Termasuk perkara yang penting, seorang muslim harus menjauhi orang-orang musyrik, barok dari orang-orang musyrik, berlepas diri dari orang-orang musyrik agar dirinya tidak menjadi orang-orang seperti mereka. Terus, tauhid adalah kewajiban yang pertama. Ya, tauhid itu kewajiban pertama. Tadi hadis Ibnu Abbas sebutkan seperti itu. Dakwah tauhid dulu. Hadis Ali juga jelaskan tentang Allah, yaitu bertauhid terlebih dahulu. Terus apa? Tauhid adalah materi dakwah yang pertama sebelum menginjak permasalahan yang lainnya. 9. Makna tauhid dengan Allah itu sama dengan makna la ilaha illallah. Kalau kita bahas tauhid itu berarti bahas la ilaha illallah. Maka orang yang benar la ilaha illallah itu bagaimana? Kalau tauhidnya benar, bukan orang yang cuma sekedar baca la ilaha illallah. Apalagi sampai pakai target. Ya. Coba lihat rata-rata zikir pagi petang. Bacaan paling banyak berapa jumlahnya? 100. Maka perlu dikritisi. Kalau ada sampai bacaan itu sampai 1000, 10.000, itu perlu dikritisi loh seperti ini. Kenapa? Mau zikir aja pakai petang aja seperti ini. Zikir sunat paling banyak berapa? 33 tambah 1 lagi Allah kan? 100 juga. Zikir sebelum tidur sama loh, 100 juga. Ada subhanallah 33, ada 33, Allahu Akbar 34. 100 kan berarti 100. Kok ada yang sampai 1000? Tanda-tanda besar. Maka tidak cukup kalimat saja di sini. Tidak penting cuma sekedar kalimat di lisan, di ucapan, praktek realisasinya bagaimana. Karena kalau orang itu mau sekedar kalimat, wah ini perbanyak kalimat saja. Namun tadi saya katakan kayak tadi, pakai target sampai 1000, mohon maaf, itu pasti kalimatnya berubah. Tetap nggak sampai terakhir nanti sampai angka 1000 itu tetap la ilaha illallah nggak? Berubah bagaimana? Hah? Allah, ya ada yang hu, ya kan? Iya, karena terkejar target. Maka hati-hati, nggak boleh seperti itu. Untuk la ilaha illallah, maka lebih pentingkan di mana kita luruskan tauhid kita sudah benar nggak tauhidnya. Itu saja yang paling penting. Itu lebih berharga daripada kita pulang-pulang terus walaupun sampai 1000. Terus, seseorang terkadang termasuk ahli kitab, akan tetapi dia tidak mengetahui makna la ilaha illallah, atau dia mengetahui makna kalimat tersebut, akan tetapi tidak mengamalkannya. Ada ahli kitab, akan tetapi dia tidak mengetahui la ilaha illallah, maka atau dia mengetahui makna kalimat tersebut tapi tidak mengamalkannya. Iya. Maka sama dengan ahli kitab di sini, muslim juga sama seperti itu. Ada yang sudah sering baca la ilaha illallah, ada yang sudah jadi amalannya juga, namun untuk maknanya nggak paham. Syirik juga tetap jalan bertentangan dengan ucapan dia la ilaha illallah tadi. Terus, perlu diperhatikan metode pengajaran secara berjenjang. nah tadi apa yang berjenjang tadi? Tadarus di sini berjenjang tadi apa? Dakwah tauhid la ilaha illallah, terus sholat, terus zakat. Berarti dakwah itu butuh bertahap. Gak mesti semuanya mesti diingatkan. Wah hati-hati kamu gak boleh yasinan, gak boleh tahlilan, enggak. Itu belum tentu seperti itu dakwah. Yang mana lebih dipentingkan dulu? Mana yang lebih dipentingkan dengan itu? Kalau ada yang pakai jimat, penglaris, datangi dukun, datangi tukang ramal, masih percaya tadi hari-hari baik, mana yang lebih diutamakan? Tauhid dulu. Diingatkan ini dulu loh lebih penting. Itu nanti waktunya ada. Kalau ini tidak diingatkan, orang kekal dalam neraka. Tauhid tidak diingatkan, kekal dalam neraka. Kalau tadi enggak, belum. Ada sebab-sebab yang melakukannya. Walaupun kita tidak setuju dengan itu, namun ada cara. Dakwah itu butuh bertahap, tadarus itu mesti ada. Terus berikutnya, memulai suatu perkara dari yang paling penting, kemudian penting, dan seterusnya. mulai
dakwah itu dari yang paling penting. Maka prioritaskan dulu, sama seperti dakwah keluarga dekat tadi yang kita sebutkan di awal. Keluarga dekat dakwah juga dari yang paling penting. Terus salah satu orang yang berhak menerima zakat yaitu orang fakir. Salah satu orang yang berhak menerima zakat adalah orang fakir. Orang kaya serahkan pada orang fakir. 14. Upaya orang yang memiliki ilmu untuk menjelaskan sesuatu yang masih diragukan oleh orang yang sedang belajar. Jadi orang yang punya ilmu itu mesti menjelaskan pada orang yang tidak punya ilmu. Dijelaskan dengan cara yang baik biar orang yang tidak berilmu tadi itu jadi paham. Terus yang ke-15, dilarangnya mengambil harta yang paling berharga untuk zakat. Dilarangnya mengambil harta yang paling berharga untuk zakat. Jadi zakat diambil di mana? Harta yang tidak berharga alias di luar kebutuhan pokok. Harta yang berharga-berharganya kalau tidak kena zakat ya tidak diambil zakatnya juga. Karena zakat cuma dari harta yang khusus. Terus berhati-hati dari doa orang yang teraniaya. Kenapa doa orang yang teraniaya tadi? Tidak ada hijab, tidak ada batas antara dirinya dengan Allah. Terus penjelasan bahwa doa orang yang teraniaya tidaklah memiliki tirai dengan Allah. Tidaklah memiliki tirai dengan Allah. 18. Di antara bukti-bukti tauhid adalah adanya kesulitan, kelaparan, dan wabah penyakit yang menimpa Rasulullah dan para sahabat. Di antara bukti-bukti tauhid adanya kesulitan. Tadi Ali bin Abi Thalib sakit, padahal dia juga orang yang bertauhid, diberi ujian, diberikan cobaan. Orang yang bertauhid seperti itu, ada ujian, ada cobaan. Di tengah masyarakat yang dapat omongan, di tengah keluarga yang ada yang tidak suka, ada seperti itu, maka kewajibannya sabar. Terus sabda tadi, aku akan memberikan bendera komando perang ini adalah salah satu tanda kenabian Rasulullah. Sabda Nabi, aku akan memberikan bendera komando perang ini adalah salah satu tanda kenabian Nabi. Karena diberikan kepada Ali dan Ali akhirnya jadi memimpin perang dan meraih kemenangan seperti kata Nabi SAW di awal tadi. Terus di antara tanda kenabian Rasulullah yang lain adalah beliau meludahi kedua mata Ali sehingga matanya yang sakit sembuh dengan seketika. Ya, ini di antara mukjizat Nabi SAW bisa menyembuhkan orang yang sakit dengan izin Allah. Terus satu, keutamaan Ali radhiyallahu anhu. keutamaan Ali radhiyallahu anhu. 22. Keutamaan para sahabat karena semangat yang besar dalam mengejar kebaikan. Keutamaan para sahabat karena semangat yang besar dalam mengejar kebaikan. Mereka tadi diskusi, siapa yang dicintai Allah dan Rasulnya? Allah Rasulnya pun mencintai dirinya dan dia pun mencintai Allah dan Rasulnya. Kalau mereka cari tahu, mereka semangat juga mendapatkan kebaikan. Terus beriman kepada takdir karena tidak nampak dari perbincangan. Hal ini nampak dari perbincangan mereka pada malam menjelang meletusnya perang Khaibar. Mereka sibuk membicarakan kabar gembira tentang kemenangan yang akan diraih. Masing-masing dari mereka berharap bisa diamanahi bendera komando perang. Nah, itu tanda para sahabat itu semangat dalam mendapatkan kebaikan. Berlomba-lomba fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. 23. Beriman kepada takdir karena bendera komando itu ternyata diserahkan kepada orang yang tidak berusaha untuk memperolehnya. Siapa tadi yang tidak berusaha? Ali akhirnya dapat. Orang yang berusaha untuk memperolehnya justru tidak mendapatkannya. Yang cari-cari tadi Umar dan sahabat yang lainnya malah tidak dapat. Ya, semuanya tergantung takdir Allah. 24. Pentingnya adab dalam berjihad. Hal ini nampak dalam sabda Rasulullah, melangkah ke depan dengan tenang. Sebelum memerangi suatu kaum, hendaknya terlebih dahulu mendakwai mereka agar masuk Islam. Nah, tadi dalam ada berjihad tidak boleh cepat-cepat, bersikap tenang. Terus sebelum memerangi itu harus didakwahi dulu, tidak boleh langsung diperangi. Namun dakwah dulu, nasihat dulu. Dakwah sampai kalau ditolak, nah itu baru nanti ada tindakan selanjutnya. 26. Hal ini juga disyariatkan kepada kaum yang telah didakwahi dan diperangi sebelumnya. Hal ini juga disyariatkan kepada kaum yang telah didakwahi dan diperangi sebelumnya. Mesti didakwahi dulu, baru bisa dengan tindakan keras. Terus berdakwah dengan cara yang bijaksana. Hal ini berdasarkan sabda beliau, ajarkanlah kepada mereka hal-hal Allah Ta'ala yang wajib mereka penuhi. Jadi dakwah itu dengan bijak, dakwah itu dengan hikmah, karena ada prioritas dakwah tauhid dulu, baru dakwah yang lainnya. 28. Mengetahui hak Allah Ta'ala dalam Islam. Apa hak Allah Ta'ala yang paling penting? Apa hak Allah Ta'ala yang paling penting?
bertauhid, diberi catatan di situ. Bertauhid yang dimaksud. Terus 29. Pahala bagi orang yang bisa memasukkan seseorang ke dalam Islam melalui tangannya. Yaitu lebih baik daripada unta merah. Terus 30. Bolehnya bersumpah dalam menyampaikan fatwa. Jadi di dalam kalimat dalam bahasa Arab itu dikenal dengan kalimat sumpah. Fawallahi demi Allah, la ayyadiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Jika Allah memberikan petunjuk lewat perantaraan kepada seorang, maka itu lebih baik daripada unta merah. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan silahkan. Ada yang langsung? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, bila ada orang tua yang dia masih menyimpan cincin misalnya. Cincin apa? Cincin entah mungkin katanya cincinnya, kalau yang dari yang saya lihat cincinnya agak diharapkan mungkin bisa menjaga atau apa. Walaupun kalau ditanya langsung katanya gimana mungkin sobat biasa-biasa saja. Tapi ketika mau pergi keluar pakai cincinnya, mau pergi jauh pakai cincinnya, jadi kesannya. Nah, berarti nganggap cincin itu sebagai jimat. Saya sudah coba mendoakan, coba Nasihatnya terus. nasihat terus kan. Suruh ibu besok datang di sini di Pancoran. Tapi karena masih dipakai-pakai juga, boleh nggak saya berniat misalnya saya ambil cincinnya itu saya umpetin atau saya umpetin? Nanti ibu marah-marah nanti gak marah. Nggak boleh diumpetin, nggak boleh diambil. Nasihatin dulu, ya. Nasihatin dulu, bu nggak seperti itu. Dan cari solusi untuk yang lainnya. Bu, ini kalau mau melindungi diri, ini ada doa yang diajarkan oleh Nabi. Keluar rumah baca doa ini, naik kendaraan baca doa ini. Ada buku doa-doa lagi diberikan orang tua. Doa itu untuk jadi solusi untuk mengatasi jimat-jimatan. Jadi kan solusi lebih bagus. Ada lagi? Langsung. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai hitung-hitungan wawancara Ustaz. Andai kata kita saat ini berhitung dengan misalkan masa menstruasinya berapa, sebaiknya berapa, itu berkaitan dengan yang logis seperti itu apakah termasuk dalam yang sana atau tidak Ustaz? Ini hitungan hari-hari baik tadi. Ya, benar. Kalau hari baik ini, hari ini tidak dipenuhi, malah kena sial. Ya, sementara kalau yang tadi misalnya perhitungan kalau jangan ini karena kan kamu menstruasi kapan ini kenapa? Enggak masalah. Kalau saya sana. Ya masalah seperti itu. Kalau tadi karena ini kena sial, nggak pakai hari ini, dia pakai hitungan tadi. Oh nanti ini dari masalah langgengnya, dari masalah apakah terjadi perceraian atau tidak. Biasanya itu masalah pengaruhnya. Sialnya di situ. Ada lagi? Saya baca kertas. Apakah membagi tauhid menjadi 3 sama dengan trinitas? Ya, apabila trinitas itu Bapa, Putra, Roh Kudus. Tauhid dibagi 3, itu kesimpulan dari dalil ayat Al-Quran, yaitu Rububiyah. Itu dalil yang menyebutkan Allah sebagai pencipta, pemberi rezeki, pengatur alam semesta. Ada dalilnya. Terus tauhid uluhiyah, ibadah, semua ibadah itu hanya untuk Allah. Semua sifat yang menceritakan tentang sifat-sifat Allah dan nama-namanya yang mulia. Mana trinitasnya di sini? Kalau trinitas satu oknum itu diangkat jadi 3. Mana di sini Allah berbilang 3? Ini kan cuma fitnah-fitnah saja seperti ini. Fitnah-fitnah orang yang senang dengan dakwah tauhid. Akhirnya bilang itu trinitas. Ini mana trinitas? Kaji trinitas itu dengan benar. Baru orang lain itu membahas trinitas. Saya memiliki kelompok pertemanan. Salah satu orang ada yang suka menyebarkan link atau video ustadz yang banyak syubhatnya. Sedangkan teman yang lain masih belum paham soal syubhat. Bagaimana saya memberitahu teman yang masih belum paham tauhid tanpa menjibai ustadz yang bersyubhat itu? Suruh ngaji. Ya, datangi majelis ilmu dari ustadz-ustadz yang benar. Nanti dia tahu dengan sendirinya. Daripada jadikan berdebat di sini nggak akan pernah selesai kalau berdebat di grup WhatsApp. Datang lagi bawa satu subat lagi, terus kita bantah lagi, datang lagi bawa lagi, subat lagi, terus malam nggak akan pernah habis. Kalau nggak percaya silakan buktikan sendiri. Bantah ini nanti dibantah lagi, bantah lagi, nggak akan selesai. Suruh ngaji, coba dilihat di majlis ini, dia bandingkan, dan kan punya logika, punya cara berpikir, dia
cara berpikirnya bagaimana? Mari kita mementingkan retorika, cara ngomong dengan mementingkan dalil, itu diikuti. Banyak di Indonesia yang masih melakukan syirik atas nama agama. Contoh beribadah di kuburan, apakah sama pelaku tersebut kekal di neraka karena syirik? Karena banyak yang hanya ikut-ikutan, ada yang sudah musyrik tapi belum begitu yakin atau paham. Ada yang benar-benar sudah menyebutkan Allah apakah ketiganya kekal. Sekarang tugas kita mendingan gak usah vonis dulu. Kalau ini apalagi keluarga dekat. Karena kalau ini vonis musyrik terus gimana sikapnya kalau begitu? Saya gak boleh dekat dengan orang musyrik. Ada dakwah enggak? Dia gak mungkin dakwahin. Kamu kalau dia tahu nih, waduh iya ya masyarakat saya seperti ini ya, iya saya katakan itu musyrik ya. Namun dia punya tugas untuk dakwahin pelan-pelan. Gimana supaya keluarga saya dapat hidayah, gimana supaya ini paman saya bisa dapat hidayah, pasti seperti itu. Beda kalau dia langsung vonis. Ya beda kan? Beda ada menyikapinya. Wah itu sudah kafir itu. Sudah kafir itu saya mau ngapain, mau dakwahin, mau sudah dibilang kafir. Dan kalau dia bilang ini perbuatannya syirik ini kan masih bisa diatasi, saya harus dakwahin. Maka dia akan berusaha untuk dakwahin keluarganya tadi. Seperti itu sikap yang benar. Mau nasihatnya bagaimana caranya mendakwahi keluarga khususnya istri yang mudah sekali tersinggung dan ngambek walaupun telah didakwahi dengan lembut dan hikmah. Ya berarti dakwahi terus dengan lembut dan hikmah. Banyak-banyak untuk istri kalau minta apa-apa gitu, sama mampu. Banyak beri, banyak minta dia. Kalau dia senang baju gamis, dikasih dia gamis yang syar'i gitu. Ya banyak-banyak beri. Ya, istri akan lembut di situ. Dan tidak boleh dengan balas ngambeknya atau dengan marah-marah juga tidak. Itu bukan solusi. Apalagi sampai minta bikin cerai atau ngancam-ngancam istri, saya cari istri baru kamu tahu rasa. Bukan seperti itu. Perbedaan dakwah dan mengingkari kemungkaran. Mengingkari kemungkaran bagian dari dakwah. Karena hadis yang menyebutkan barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Apabila tidak mampu maka dengan ikat tulisannya. Apabila tidak mampu lagi maka dengan hatinya. Supaya itu selama lamanya iman. Hadis riwayat Muslim, ya hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri. Perbedaannya dakwah itu di dalamnya ada amar ma'ruf nahi munkar. Yaitu ngajak orang untuk baik, ingatkan tentang kemungkaran. Namun di sini sudah disebutkan tahapan untuk berdakwah. Ini tahapan berdakwah ini. Kalau punya kuasa, nasihati dengan tangan, punya kuasa. Kalau dia tidak mampu, maka dengan lisan omongan, kadang lewat tulisan. Kalau tidak mampu lagi, maka dengan hati paling iman. Hatinya harus mengingkari kemungkaran yang ada. Harus diingkari awalnya itu dengan hati dulu, baru kemudian dengan lisan, baru kemudian kalau punya kemampuan dengan tangan atau dengan kekuasaan. Bagaimana menasihati orang tua yang masih percaya kalau macam jimat itu membuat sesajian tanpa menyinggung perasaannya? Orang tua masih pakai jimat dan sesajian. Orang tua anak di kampung Ustaz, jadi masih melekat dengan tradisi-tradisi. Ini berarti harus sering-sering pulang kampung. Ya, satu. Karena kalau jarak-jarak jauh orang tua nggak paham, apalagi nggak paham dengan media-media seperti itu. Ya, sudah sepuh apalagi. Itu didekati dengan langsung ya. Pertama kunjungi orang tua, banyak-banyak buat baik pada dia, banyak-banyak memberi hadiah, banyak-banyak membantu ketika susah. Lama-lama kalau orang tua diberi terus nanti mau didengar nasihat dari anaknya sendiri, dia mau terima. Namun tentu dengan nasihat yang baik. Makanya saya katakan sering-sering pulang kalau orang tua itu jauh seperti itu. Baik. Gaji setahun sekian, pengeluaran sekian, sisa 36 juta. Zakat 2,5% dikali 36 juta, ya dapatnya 9 juta. 2,5% kali 36 juta berapa? 900 ribu. Iya kan? Iya, bukan 9 juta. 36 juta dekatnya 2,5%. 2,5% kali 36, 900 ribu kan? Iya. Apakah benar Ustaz? Karena ada yang mengatakan zakat dihitung dari gaji yang 108 juta tadi. Jadinya 108 juta dikalikan 2,5% dapatnya sekian. Enggak. Gajinya 180 juta, pengeluarannya 72 juta. Sisanya berapa? Sisanya yang dikeluarkan zakat. Ingat
dengan pentingnya masalah zakat, Bapak Ibu, zakat itu di luar kebutuhan pokok. Saya ulang, zakat itu di luar kebutuhan pokok. Artinya sisa kita pakai. Bagaimana mendakwai teman yang masih mengucapkan selamat ulang tahun? Oh, berarti dia selamat ulang tahun ke kita mungkin ya. Kalau bisa ya dinasihati aja, saya tidak maunya, saya tidak merayakannya. Mudah-mudahan dengan jawaban ini dulu, ini baru jawaban pertama ini. Mudah-mudahan bisa berpikir, oh masa tidak boleh dirayakan? Saya kan tadi tidak jawab, saya salahkan merayakan ulang tahun enggak kan? Namun jawab saja, saya tidak mau merayakannya. Oh berarti ada yang berpendapat tidak boleh. Nanti kita berpikir sendiri, cari tahu dapat hukumnya. Ternyata ini cuma tasyabbuh, menyerupai non-muslimin. Ustaz bolehkah memberikan video kajian kepada orang lain secara gratis tanpa meminta izin kepada ustaznya terlebih dahulu, dan bolehkah di-upload di YouTube atau sosial media? Ini perlu dilihat. Kalau ustaznya tidak memperkenankan untuk di-download kemudian di-upload lagi dengan memakai logo kita, ya berarti nggak boleh. Mungkin cuma bisa di-share saja, di copy videonya tadi, terus masukin di channel kita, kemudian sebar, boleh. Namun kalau kita ubah-ubah, ini saran saya minta izin dulu. Mau potong-potong, saran saya minta izin dulu. Termasuk ustaz besar kan nggak izinkan seperti ini sebenarnya, sampai mengadu-adu tadi antara ustaz tadi itu. Ya, rata-rata ustaz nggak mengizinkan seperti ini. Pemilik perusahaan, perhitungan zakatnya apakah dihitung dari pendapatan perusahaan atau pendapatan pribadi? Dihitung dari pendapatan pribadi. Masing-masing individu punya zakat sendiri, bukan zakat perusahaannya, namun zakat individunya. Di direkturnya berapa, yang wakil direktur berapa, yang manajer-manajer yang lainnya itu berapa, itu dihitung masing-masing. Bagaimana mengingatkan suami agar mau menghentikan kebiasaan ria atas jabatan yang dimiliki, ria pada dirinya dan keluarga yang turunan ningrat? Oh berarti ini riaknya itu karena turunan ningrat. Ini sebenarnya dari mungkin kebiasaannya seperti itu ya, dan merasa bahwasanya dirinya ini lebih daripada yang lain. Berarti ini ketawaduan ini yang perlu dilatih. Coba kasih buku-buku tentang orang-orang yang tawadhu. Ada orang-orang kaya ya, seperti Ibnu Hajar, ada juga Ibnu Hazm, ada semua orang-orang yang tawadhu. Coba cari buku-buku. Kalau suami sudah baca, berikan buku-buku orang-orang yang tawadhu seperti tadi. Mereka orang yang sukses, mereka orang yang kaya, tapi tidak jadi orang yang sombong, tidak membanggakan kekayaannya, tidak membanggakan ningratnya. Bagaimana cara dididik keinginan orang tua keinginan orang tua yang menginginkan kita melakukan hal yang berbau syirik dengan cara yang baik tanpa mengikuti perasaan orang tua. Misalnya tadi kita disuruh untuk nikah dan harus itu hari-hari baik dulu. Nah sekarang ini mumpung sebelum nikah, sebelum itu terjadi, mendingan dari sekarang itu dakwah itu masalah-masalah penting seperti tadi. Ya dakwah masalah-masalah penting seperti tadi. Kalau waktu suka baca, berikan buku. Kalau enggak, berikan ceramah. Kalau enggak ada video-video, berikan video. Ya, kemudian sambil memberikan penjelasan intens untuk orang tua pelan-pelan tentang masalah ini, sampaikan bahwasanya ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh, namun dengan kata-kata atau kalimat yang santun. Ya, ini tetap harus diberikan penjelasan. Saya sebelum nikah itu terjadi, kalau ini bukan masalah nikah. Jadi harus jauh-jauh sudah diingatkan. Setiap orang punya cara-cara sendiri. Allah. Bagaimana cara menjaga hati agar selalu tenang, hati selalu tidak tenang dan bersusut terhadap suami, karena suami pernah melakukan kesalahan fatal padahal dia sudah berjanji tak mengulanginya lagi, tapi hati tidak 100% percaya lagi. Mohon cara hatinya. Kalau seperti ini, pelajari buku-buku tazkiyatun nufus, ikuti kajian tazkiyatun nufus, kemudian banyak-banyak koreksi diri sendiri. Banyak-banyak koreksi diri sendiri. Jadi koreksi diri sendiri, maka nanti dia tahu bahwa saya juga serba kurang. Maka untuk suami saya juga harus bisa memaafkan kekurangan dari suami saya. Jadi seperti ini caranya. Jika seorang istri telah mendakwai suami untuk mencari nafkah dan harta dari pekerjaan yang halal, tapi suami belum berubah,
berdosa karena menerima nafkah dari pekerjaan ribawi. Dirinci jadi dua, kalau suami itu punya pekerjaan yang haram. Yang pertama, kalau anak atau istri itu bisa mencari pekerjaan sendiri. Saran saya tidak bergantung lagi pada suami. Namun, kalau istri dan anak tadi tidak bisa mencari pekerjaan sendiri, maka suami yang menanggung dosa untuk hal ini. Para ulama rinci menjadi dua seperti itu. Pak Ustaz, bagaimana menasihati orang yang sering berziarah kubur? Di keluarga saya ada yang sering berziarah, tetapi ketika saya tegur, mereka beralasan hanya mendoakan, tetapi mereka berpuasa di tempat ziarah itu. Apakah itu termasuk musyrik? Ingat, di sini tujuannya macam-macam di sana. Gak mungkin tujuannya cuma mendoakan saja. Tanya pertanyaan selanjutnya lagi. Terus kalau sudah doakan untuk yang meninggal dunia, mau doakan siapa lagi? Pasti nanti jawabannya, saya akan berdoa situ untuk hajat-hajat saya. Dia tidak berhenti sampai situ. Setelah mendoakan yang mati, wali yang berada dalam kubur, doakan kebaikan untuknya, baru setelah itu dia masuk penuhi hajat-hajatnya. Ya Allah, berdoa kepada Allah. Namun di kubur orang soleh, karena sudah menganggap di kubur itu afdal. Nanti di sini akan dijelaskan tentang masalah beribadah di tempat yang ini ibadahnya untuk Allah, namun di situ adalah kubur orang soleh. Ibadahnya untuk Allah. Dia doa untuk Allah, dia sholat untuk Allah, namun dia anggap afdal di situ. Ini para ulama katakan ini perantara menuju syirik. Kalau ditanyakan sebenarnya kalau tadi benar seperti itu, maka perlu diingatkan pelan-pelan, baiknya tidak safar ke tempat-tempat spiritual tadi yang ditanyakan. Anda mau bertanya, jika pelaku syirik akbar menyembah kubur, apakah dikatakan musyrik atau hanya amalannya saja? Dan untuk pelaku syirik dapat ditegakkan oleh kita para penuntut ilmu jika sudah jelas menyembah kepada selain Allah atau tunggu ditegakkan hujah. Sekarang, taruhlah ini pada keluarga kita. Saya nggak perlu bahas ini mau pakai tegakkan hujah atau tidak. Sekarang kalau orang tua kita datang ke kubur, kemudian minta-minta dikubur, berdoa di kubur tadi, mau dihukumi apa sekarang? Ini ibu kita sendiri. Ada yang berani bilang musyrik? Hah? Atau mau dakwahi? Mau pilih dakwahi atau vonis musyrik tadi? Maka saya nggak perlu jawab seperti ini. Manfaatnya juga apa? Taruhlah saya katakan musyrik, selesai. Manfaatnya apa kalau saya jawab itu musyrik? Gak ada manfaat kan? Gak ada manfaat. Tugasnya dakwah yang paling orang terdekat. Ya, maka saya kalau dapat pertanyaan kayak gini, saya mau jawab. Iya, saya jawab itu musyrik. Sudah musyrik sekarang. Terus mau biarkan seperti itu? Enggak. Mumpung sekarang bisa kita dakwah dan peluang untuk dakwah. Dan seperti ini nantinya kalau langsung vonis, sudah dakwah itu akan jadi, dia akan semakin menjauh dari orang tadi, tidak mau didekati. Beda kalau tadi, aduh, berarti ini bahaya sekali ya, saya harus jelaskan. Itu beda. Dan orang seperti ini sikapnya pun kepada orang tua itu sudah agak aneh sekali. Padahal ini punya tugas untuk selamatkan orang tua juga dari neraka, bukan diri sendiri yang selamat dari neraka. Oleh karena itu kalau ngaji seperti ini, saran saya ini untuk perbaiki diri sendiri dulu. Ya, gak usah untuk vonis orang lain dulu. Perbaiki diri sendiri dulu, itu saja. Dan kalau tahu ini ada kurang dalam keluarga kita, dakwah keluarga dengan lemah lembut, oh berarti ini dalam keluarga kita salah. Tugas saya untuk berdakwah. Maka jadikan ilmu untuk diri kita dan orang terdekat kita sendiri. Ini baru sangat bermanfaat daripada cuma sekedar vonis. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita kasih untuk kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah nanti akan ketemu lagi di tanggal berapa? 16 sekitar bulan depan, sekitar tanggal 16 lagi, tapi tanggal 1 minggu setelah itu sekitar tanggal 20 di hari Sabtu juga. Jadi nanti ada kajian beberapa hari di tanggal 21 yang 21 dari bulan Oktober insyaallah. Itu saja yang kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah Subhanahu wa taala menjaga bapak ibu sekalian terus diluruskan dalam masalah tauhid, dijauhkan dari kesyirikan, dan mudah-mudahan kita terus menambah ilmu dan memperbaiki amal kita, dan kita senantiasa diberikan keistiqomahan. Dan tentu
Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.